Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum IPA, yaitu Dr. Andes Muhammad Mutakin MPD dan juga Ibu Asrianti Masud SSI MPD. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Amanda Gaida Zahira, Nida Aulia Yuning, dan saya sendiri Sofi Parihah. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit memaparkan mengenai analisis SKL, KI, KD, dan juga silabus pada kelas 10 hingga kelas 12 semester 1 dan juga semester 2 di tingkat Madrasah Aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Nida Aulia Ayuning dengan NIM 11920606067. Di sini saya akan membahas pendahuluan. Nah, Kementerian Agama memberlakukan kurikulum 2013 sejak ditetapkan atau diimplementasikan di madrasah atau sekolah pada tahun 2014 sampai 2015 dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang menaungi sekolah mulai menerapkan kurikulum 2013 atau bisa disebut dengan Kurtilas. Nah, sejak pada tahun 2013 sampai 2014, di saat penetapan kurikulum 2013 tentu ada banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah atau madrasah di lapangan. Nah, masalah yang dihadapi oleh madrasah itu sifatnya konseptual yang berkaitan dengan masih ada rendahnya pemahaman Kurtilas, yaitu diantara lain landasan rasional pendekatan, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, lalu metodologi pembelajaran, penilaian hasil belajar siswa, terutama pengembangan instrumen penilaian otentik, sedangkan di dalam kegiatan pembelajaran mengaktualisasikan kurikulum 2013 ini. Kurikulum 2013 ini ada saja masalah atau kendala yang bersifat teknis saat pembelajaran berlangsung. Tugas pokok seorang guru ialah dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di saat mengaktualisasikan Kurtilas. Nah, maka tugas seorang guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP. Pembuatan RPP ini suatu kewajiban yang sangat mutlak untuk bagi para guru. Nah, dalam menerapkan Kurtilas ini atau kurikulum 2013 sebelum membuat RPP, guru haruslah membuat analisis keterkaitan SKL standar kelulusan, lalu ada KI dan KD agar dapat menjabarkan suatu materi ajar. Saya Amanda Widiata Maka akan menjelaskan mengenai analisis SKL, KI, dan KD dalam Madrasah Aliyah kelas 10. SKL, sikap memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Kemudian pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis spesifik detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Yang terakhir, keterampilan. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Kemudian ada kompetensi inti. KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berbagai interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Kemudian KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait yang dipelajarinya di madrasah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya 3.2 menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. 4.2 menyajikan hasil identifikasi, usulan, upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. Lalu ada indikator. Siswa dapat mengetahui tingkat keanekaragaman hayati, siswa dapat menjelaskan keanekaragaman hayati Indonesia, siswa dapat mengetahui upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan manfaat keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Siswa mampu melakukan pengklasifikasian makhluk hidup, siswa mampu membuat kunci determinasi dan menggunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup di lingkungan sekitar. Serta siswa mampu mengamalkan perilaku melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Materi pembelajaran yang ada mencakup tingkat keanekaragaman hayati Indonesia, klasifikasi makhluk hidup, mengamalkan perilaku melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kegiatan pembelajaran mencakup pengamatan siswa dalam berbagai tingkatan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kemudian siswa membuat pertanyaan mengenai keanekaragaman hayati. Lalu siswa membuat pertanyaan mengenai pengelompokan keanekaragaman hayati. Siswa membuat pertanyaan tentang mega biodiversitas Indonesia. Siswa melakukan praktikum untuk mengamati keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar. Siswa melakukan diskusi dan siswa berkelompok untuk menentukan ordo serangga menggunakan kunci determinasi. Rencana penilaian tertulis, lisan, dan juga uraian. Analisis KD dari KI 3. KI 3.2 menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekonomi di Indonesia, ekosistem di Indonesia. Kemudian KD dari KI 4.2 menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Analisis KD 3, tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan, tingkat dimensi kognitif C4, dan bentuk pengetahuan metakognitif. Rekomendasi KD 3, kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuannya. Jika dilihat dari dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan KD 3.2, sudah sesuai dilihat dari proses berpikir menganalisis, termasuk sebuah kemampuan berpikir HOTS, dan berkaitan dengan KI 3 sudah dapat dikatakan cukup jelas. Analisis KD 4, bentuk taksonomi dan tingkat taksonomi. Jika dilihat dari dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan KD 4.2, dalam bentuk taksonomi dan tingkatan taksonomi masuk ke dalam keterampilan abstrak tingkat KA5. Rekomendasi KD 4, kesetaraan taksonomi KD 3 dan KD 4. Jika dilihat dari kesetaraan taksonomi KD 3.2 dan KD 4.2 sudah setara, di mana menganalisis termasuk ke dalam dimensi kognitif C4, sehingga jika dibandingkan antara satu sama lain sudah berada di tingkat kesetaraan keterampilan KA5. Dan yang terakhir, rekomendasi KD-KD pada mata pelajaran.
ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan semua KD dalam mata pelajaran ketercapaian taksonomi KD 4 dalam setiap mata pelajaran. Untuk KD.2 dan KD.4 setelah dianalisis dapat digunakan kembali pada jenjang selanjutnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, saya Nida Aulia Ayuning. Di sini saya akan menganalisis SKL, KI, dan KD mata pelajaran biologi kelas 11. Nah, untuk SKL-nya itu pada kurikulum 2013 Madrasah Aliyah kelas 11 ini ada sikap, yaitu yang menunjukkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Lalu ada pengetahuannya juga. Nah, pengetahuan ini memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis spesifik, lalu detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu, pengetahuan, teknologi seni, budaya, dan humaniora, mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan, regional, dan internasional. Lalu ada keterampilan. Nah, keterampilan ini memiliki keterampilan berpikir dan bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Dan untuk kompetensi intinya yaitu menggunakan K3 dan K4. Nah, untuk K3 ini memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu masalah. Lalu kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menjelaskan komponen kimiawi, penyusunan sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil dalam kehidupan. Nah, yang pertama ini yaitu materi pembelajarannya itu tentang sel. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya itu membaca dan mengkaji literatur tentang komponen sel, lalu melakukan pengamatan mikroskopik mengenai sel. Yang ketiga itu membandingkan, menganalisis hasil pengamatan tentang sel ini. Nah, rencana penilaiannya itu teknisnya tugas individu dan tugas kelompok, lalu ada ujian tes. Nah, instrumennya itu esai pilihan ganda. Nah, masih dalam materi pembelajaran tentang sel, lalu ada kompetensi inti keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu kompetensi dasarnya yaitu menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel. Nah, yang selanjutnya itu ada K3 yang tadi yang di atas sudah dijelaskan. Lalu untuk KD-nya menganalisis berbagai bioproses dalam sel, meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Lalu
Dan selanjutnya pada materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Untuk KI-nya itu menggunakan K3 dan K4 yang sudah tadi di atas dijelaskan. Nah, untuk KD-nya itu atau kompetensi dasarnya yaitu menganalisis 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, rencana penilaiannya juga sama seperti sel. Nah, pada materi struktur dan fungsi jaringan pada hewan itu untuk SKL-nya sama ya, sama yang di atas, yaitu meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk KI-nya itu sama, K3 sama K4. Nah, untuk KD-nya yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur pada sel pada jaringan hewan dan fungsi pada jaringan hewan. Lalu ada KD-nya itu ada 4. Nah, menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan pada organ pada hewan. Untuk selanjutnya materi pembelajaran struktur dan fungsi tulang, otot, dan sendi. Untuk SKL-nya sama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk KI-nya sama 3. Lalu untuk KD-nya itu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada gerak sistem manusia. Lalu ada KD 4.5 menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak. Nah, untuk rencana penilaiannya itu sama seperti yang di atas, ada tugas individu, kelompok, lalu ulangan atau ujian, dan instrumennya itu PG esai. Yang selanjutnya materi struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Nah, untuk SKL-nya itu sama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk KI-nya juga sama, K3 dan KI 4. Nah, untuk KD-nya itu 3.6 menganalisis, lalu ada 4.6 menyajikan. Nah, untuk nilaiannya itu sama, tugas individu dan kelompok, lalu ulangan. Dan untuk IPK lalu kegiatan pembelajarannya bisa dilihat dan juga bisa dibaca ya. Lalu ada materi struktur dan fungsi sel pada sistem pencernaan. Untuk SKL-nya sama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan KI-nya juga sama, K3 sama K4. Lalu untuk KD-nya itu 3.7 menganalisis. Lalu ada 4.7 menyajikan. Dan untuk indikator atau IPK-nya itu bisa dibaca ya di materi kelompok 2, bisa dibaca-baca kembali. Kegiatan pembelajarannya juga dibaca kembali. Semuanya juga dibaca kembali ya. Untuk materi pembelajaran struktur dan fungsi sel pada sistem pernapasan, untuk SKL-nya sama, pengetahuan, keterampilan, sikap. Lalu ada kompetensi intinya, KI-nya ada KI3 sama KI4. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis atau 3.8 menganalisis. Lalu ada 4.8 menyajikan. Nah, untuk IPK-nya itu bisa dilihat di sini, bisa dibaca. Nah, kegiatan pembelajarannya juga bisa dibaca. Lalu untuk rencana penilaiannya juga sama seperti yang di atas, materi-materi sebelumnya.
Untuk materi sistem ekskresi pada manusia atau struktur dan fungsi sel pada sistem ekskresi manusia. Nah, untuk SKL-nya itu sama, sikap, pengetahuan, lalu keterampilan, dan untuk KI-nya itu ada 3 sama KI 4. Nah, untuk KD-nya itu 3.9, menganalisis, lalu ada 4.9 menyajikan. Dan untuk IPK materi kegiatan pembelajarannya ya dibaca-baca lagi, karena itu sangat penting ya. Nah, rencana penilaiannya juga sama seperti materi-materi sebelumnya. Untuk materi struktur dan fungsi sel pada sistem regulasi, sistem regulasi itu meliputi sistem saraf, endokrin, indera, lalu ada proses kinerja sistemnya. Nah, untuk SKL-nya itu sama seperti materi sebelumnya, dan untuk kompetensi intinya juga seperti materi sebelumnya. Dan untuk KD-nya itu ada 3.10 menganalisis, dan ada 4.10 lalu ada menyajikan hasil analisis. Nah, untuk untuk kegiatan pembelajarannya dibaca lagi dan indikatornya juga dibaca, lalu rencana penilaian juga sama seperti yang tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu bahan psikotropika. Untuk SKL-nya sama, sikap, keterampilan, lalu ada pengetahuan. Nah, untuk KI-nya itu ada 3 dan 4. Nah, untuk KD-nya itu ada 3.11 mengevaluasi. Lalu ada 4.11 juga, yaitu melakukan kampanye narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Untuk indikatornya itu bisa dilihat, bisa dibaca. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya juga bisa dibaca, dan rencana penilaian juga sama seperti materi sebelumnya. Nah, untuk materi selanjutnya ada struktur dan fungsi sel pada sistem reproduksi. Untuk SKL-nya sama, sikap, pengetahuan, lalu ada keterampilan. Untuk KI-nya itu ada KI 3 sama KI 4. Nah, untuk KD-nya yaitu 3.12 menganalisis hubungan struktur, fungsi jaringan penyusun organ reproduksi. Lalu ada 4.12 menyajikan. Nah, ada juga 3.13 yaitu menganalisis penerapan prinsip sistem reproduksi manusia. Nah, ada juga 4.13 menyajikan karya tulis. Nah, untuk IPK kegiatan pembelajarannya bisa dilihat, bisa dan dibaca kembali. Untuk rencana penilaiannya sama seperti materi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Nah, untuk SKL-nya itu sama, sikap, keterampilan, pengetahuan. Lalu KI-nya itu KI 3 sama KI 4. Untuk KD-nya itu ada 3.14 menganalisis peran sistem imun dan imunisasi. Lalu ada 4.14 yaitu melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Nida. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Lalu untuk materi yang belum tadi saya jelaskan, bisa dibaca kembali di materi kelompok 4 atau bisa dilihat kembali video yang kami jelaskan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis SKL, KI, KD tingkat madrasah aliyah pada mata pelajaran biologi kelas 12, semester ganjil dan juga genap. Pada SKL atau standar kompetensi lulusan
mengenai sikap, yaitu memiliki, melalui menerima, menjelaskan, menghargai, menghayati, mengamalkan perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan. Pada aspek pengetahuan, memiliki atau mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mengetahui faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Pada aspek keterampilan, siswa diharapkan memiliki melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta kemampuan berpikir dan tindakan yang efektif dalam ranah abstrak dan konteks dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain. Kemudian kompetensi inti atau KI yang digunakan yaitu KI 1 hingga KI 4, di mana KI 1 adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, satuan responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia. Pada KI 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan peradaban teknik fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik serta yang sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Pada keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi dasar atau KD yang digunakan pada kelas 12 semester ganjil dan juga genap yaitu dari KD 3.1 dan 4.1 hingga KD 3.10 hingga 4.10. Adapun kompetensi dasar KD atau KD 3.1 yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian KD 4.1 yaitu penyajian laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian indikator atau biasa disebut dengan IPK, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian merumuskan masalah dan membuat hipotesis dan merancang berbagai perlakuan dalam percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan. Kemudian materi pembelajaran yang digunakan pada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 yaitu perkecambahan, pertumbuhan sekunder dan primer, pembangunan atau pembungaan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Adapun kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan yaitu pertama, guru memberikan media pembelajaran berupa PPT ataupun video mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian siswa mengamati media pembelajaran yang telah disediakan oleh guru. Lalu guru mempersilahkan siswa
untuk bertanya hasil dari pengamatan dari media pembelajaran yang telah diberikan berupa PPT atau video yang telah tadi dijelaskan. Kemudian guru mempersilahkan siswa untuk bertanya hasil pengamatannya dan siswa lain menanggapi. Lalu guru memberikan LKPD kepada setiap kelompok untuk didiskusikan. Nah, setiap kelompok berdiskusi memecahkan masalah yang terdapat pada LKPD dengan berbagai sumber. Guru memastikan setiap siswa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, hasil dari diskusi kelompok ini berupa pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah yang dibuat itu dibuat dalam bentuk karya sesuai kesepakatan, baik karya tulis ataupun peta konsep. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain saling menanggapi. Setiap peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan. Kemudian penutup. Adapun rencana penilaian yaitu dari sikap yaitu menggunakan observasi mengenai pengetahuan yaitu menggunakan tes tulis dan penugasan. Dan dari keterampilan yaitu menggunakan unjuk kerja yaitu diskusi kelompok. Untuk selanjutnya yaitu analisis ke kompetensi dasar dengan kurikulum 2013 yaitu pada KD 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian pada KD 3.1 yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, kemudian kompetensi dasar dari KI 4 yaitu 4.2 yaitu menyajikan laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim fotosintesis dan respirasi anaerob. Kemudian 4.3 yaitu menyajikan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian pada kode genetik yaitu baik DNA, RNA atau protein. Nah, analisis dari KD3 yaitu mengenai tingkat dimensi kognitif dan bentuk dimensi pengetahuan. Tingkat kognitif yaitu menjelaskan termasuk ke dalam C2 di mana bentuk dimensi pengetahuan, dan tingkat kognitif menganalisis yaitu termasuk ke dalam C4 bentuk pengetahuan metakognitif. Kemudian rekomendasi KD3 di mana di dalamnya menjelaskan mengenai kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan. Kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk dimensi pengetahuan pada KD 3.2 yaitu telah sesuai di mana tingkat kognitif menjelaskan termasuk ke dalam kemampuan LOS dan jika dikembangkan kepada KI 3 juga telah selaras. Kemudian kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk dimensi pengetahuan pada KD 3.3 telah sesuai di mana tingkat kognitif menganalisis termasuk ke dalam kemampuan HOTS dan apabila dikembangkan kepada KI 3 juga telah selaras. Nah, kemudian analisis KD4 di mana di dalamnya menjelaskan mengenai bentuk taksonomi dan tingkat taksonomi. Bentuk taksonomi dan tingkat taksonomi pada KD 4.1 termasuk ke dalam bentuk keterampilan abstrak tingkat KA5 yaitu menyaji. Kemudian bentuk taksonomi dan tingkat taksonomi pada KD 4.3 termasuk ke dalam bentuk keterampilan abstrak tingkat KA5 yaitu menyaji yaitu antara 4.3 sama dengan 4.2. Kemudian rekomendasi KD4 yang menjelaskan mengenai keselarasan dengan taksonomi KD dan dari KI 3 terhadap KD dari KI 4. KD 3 yaitu menjelaskan di mana yang termasuk ke dalam C2 dengan KD 4.2 yang menyajikan yaitu termasuk ke dalam KA5 disatukan dapat memungkinkan untuk menaikkan dimensi proses berpikir pada KD 3. Kemudian KD 3 yaitu menganalisis termasuk ke dalam C4 dengan KD 4.3 yaitu menyajikan yang juga termasuk ke dalam KA5 apabila disatukan dapat memungkinkan untuk menaikkan dimensi proses berpikir pada KD 3.
Kemudian rekomendasi KD-KD pada MAPEL, di mana di dalamnya yaitu mencakup kecapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan semua KD dalam mata pelajaran ketercapaian taksonomi semua KD 4 dalam mata pelajaran. Pada KD 3.2 dengan KD 4.2 telah sesuai dengan dan dapat menaikkan tingkatannya pada proses pembelajaran mendatang. Adapun pada KD 3.1 dengan KD 4.3 telah sesuai dengan dapat menaikkan tingkatannya pada proses pembelajaran yang akan mendatang. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu analisis silabus pada kelas 10, 11, dan 12 Madrasah Aliyah. Untuk yang pertama yaitu kelas 10. Di sini saya mengambil contohnya pada materi ruang lingkup biologi, kerja ilmiah, dan keselamatan kerja, serta karir berbasis biologi. Untuk kompetensi dasarnya yaitu satu-satu mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dan kemampuan mengamati bioproses. Kemudian yang ketiga, peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengalaman ajaran agama yang dianutnya. Kemudian selanjutnya itu berperilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, kemudian berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat secara kritis, sensitif dalam setiap tindakan, dan dalam melakukan pengamatan dan percontohan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada ruang lingkup biologi. Kemudian yang kedua, memahami tentang ruang lingkup biologi yang mencakup permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan, kemudian metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat menyajikan data tentang objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkatan organisasi kehidupan sesuai dengan metode ilmiah dan memperhatikan aspek keselamatan kerja saat menyajikan dalam bentuk laporan tertulis ataupun terucap. Selanjutnya yaitu ada materi pokok. Untuk materi pokok yang pertama dengan ruang lingkup biologi yaitu permasalahan biologi pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Kemudian yang kedua materinya itu tentang cabang-cabang ilmu dan biologi dan kaitannya dengan pengembangan karir di masa depan. Kemudian manfaat mempelajari biologi bagi diri sendiri dan lingkungan serta masa depan peradaban bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu metode ilmiah dan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Nah, dalam melaksanakannya itu teratur ya. Yang pertama itu ada mengamati. Nah, mengamati ini tentang mengamati kehidupan masa kini yang berkaitan dengan biologi seperti ilmu kedokteran, gizi, lingkungan, makanan, penyakit, yang dimana semua berhubungan dengan biologi. Kemudian yaitu ada menanya, seperti apakah kaitan kegiatan tersebut dengan biologi, kemudian apakah biologi yang dipelajari, kemudian bagaimana biologi, kemudian bagaimana metode ilmiahnya, dan bagaimana cara agar selamat dari sedang melakukan experience gitu. Selanjutnya itu mengumpulkan data. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan terhadap permasalahan biologi pada objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan di dalam
di alam dan membuat laporannya. Kemudian yang kedua, melakukan studi literatur tentang cabang-cabang biologi, objek biologi, permasalahan biologi, dan profesi yang berbasis biologi. Kemudian selanjutnya itu diskusi tentang kerja seorang peneliti biologi dengan menggunakan metode ilmiah dan mengamati bioproses dan melakukan percobaan dengan menentukan permasalahan, membuat hipotesis, merencanakan percobaan dan menentukan variabel percobaan, mengolah data pengamatan dan percobaan, dan menampilkan dalam tabel atau grafik. Kemudian ada diskusi aspek keselamatan kerja laboratorium, kemudian mengamati contoh laporan hasil penelitian biologi dalam jurnal ilmiah berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris tentang komponen atau format laporan dan mengamati komponen dan mengaitkan dengan ruang lingkup biologi dengan mata pelajaran tersebut. Kemudian ada mengasosiasikan, yaitu mendiskusikan hasil-hasil pengamatan dan kegiatan tentang ruang lingkup biologi, cabang-cabang biologi, pengembangan karir dalam biologi, kerja ilmiah, dan keselamatan untuk kerja. Kemudian yang terakhir yaitu ada mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini secara lisan, yang dimana tentang ruang lingkup biologi, kerja ilmiah, dan keselamatan kerja, serta rencana pengembangan karir masa depan yang berbasis dengan biologi. Selanjutnya yaitu ada penilaian. Penilaian pertama itu dilihat dari tugas. Tugas ini berupa laporan tertulis tentang permasalahan biologi dan cabang-cabang biologi, serta aspek kerja ilmiah dan keselamatan kerja. Penilaian kedua yaitu dengan observasi, yaitu sikap ilmiah saat mengamati, melaporkan secara lisan, dan saat diskusi dengan lembar pengamatan. Selanjutnya penilaian yang ketiga itu dengan portofolio, yang dimana kompetensi membuat laporan dari format isi, laporan kesesuaian isi, dan aspek komunikatif dan berbahasa. Dan yang terakhir yaitu ada tes, yaitu tes tertulis membuat bagan atau skema tentang ruang lingkup biologi, aspek kerja ilmiah, dan keselamatan kerja. Nah, untuk yang terakhir yaitu media, alat, dan bahan dalam pembelajaran ruang lingkup ini. Pertama, dengan menggunakan peralatan yang ada di laboratorium, kemudian buku panduan, kemudian artikel ilmiah atau laporan ilmiah tentang bagaimana ilmuwan bekerja dalam melakukan praktikum, kemudian contoh laporan tertulis, kemudian daftar peralatan di lab, kemudian lembar tata tertib keselamatan kerja laboratorium, kemudian lembar kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh setiap siswa aspek keselamatan kerja. Nah, baik, selanjutnya yaitu tentang analisis silabus kelas 11. Nah, di sini saya mengambil contoh dari materi tentang sel. Untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil dalam kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil di kehidupan. Kemudian yang ketiga itu menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Kemudian yang keempat yaitu membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Nah, untuk indikatornya itu yang pertama menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, kemudian yang kedua menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel, kemudian yang ketiga menjelaskan kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup, kemudian yang keempat menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit kecil di kehidupan. Kemudian yang kelima, menganalisis mekanisme transport membran. Kemudian yang keenam, menganalisis sintesis protein untuk menyusun sifat morfologis dan fisiologis sel. Kemudian yang kedelapan, menganalisis reproduksi sel sebagai kegiatan untuk membentuk morfologi tubuh dan memperbanyak tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Nah, untuk materi pokoknya yaitu akan membahas tentang sel yang meliputi komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi bagian-bagian sel, kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup, kemudian transport membran, kemudian yang selanjutnya sintesis protein untuk menyusun sifat morfologis dan fisiologis sel. Selanjutnya itu
reproduksi sel sebagai kegiatan untuk membentuk morfologi tubuh dan memperbanyak tubuh. Nah, untuk kegiatan belajarnya itu yang pertama ada membaca dan mengkaji literatur tentang komponen kimiawi penyusun sel, struktur sel, proses yang terjadi di dalamnya, dan mengamati gambar struktur sel prokariotik, sel tumbuhan, sel hewan, dan dari berbagai sumber. Kemudian melakukan pengamatan mikroskopik mengenai sel, sistem transport, zat dan membran sel, dan proses mitosis pada akar bawang segar atau preparat awetan secara kelompok. Selanjutnya itu membandingkan, menganalisis hasil pengamatan dan mempresentasikan dalam berbagai media tentang hubungan antara makanan yang dikonsumsi dengan penyusun sel. Nah, untuk selanjutnya yaitu media atau alat dan bahan pembelajaran. Nah, dalam materi tentang sel ini dapat menggunakan bahan pembelajaran yaitu foto yang berbentuk yang bergambar struktur sel, kemudian video, buku LKS, carta, modul, atau buku paket tentang sel, atau bisa menggunakan literatur lain yang sudah terpercaya. Nah, baik, selanjutnya yaitu silabus pada kelas 12. Di sini saya mengambil 2 contoh materi dari materi pertumbuhan dan perkembangan, dan yang kedua yaitu tentang metabolisme sel. Nah, untuk materi pertama yaitu kompetensi dasarnya meliputi menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan yang kedua menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya yaitu materi pokoknya itu meliputi konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan yang ketiga desain penelitian. Selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini meliputi mengamati carta atau video tentang pertumbuhan pada makhluk hidup, mendiskusikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi serta menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua, menyusun rancangan, melakukan percobaan, mendiskusikan hasil percobaan, serta menyusun laporan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu mempresentasikan atau menuliskan dalam logbook atau buku kerja kesimpulan hasil kajian dan diskusi tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu media atau alat bahan yang dapat digunakan dalam materi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu ada buku LKS atau modul, kemudian ada video, ada foto, kemudian bisa menggunakan carta atau poster. Selanjutnya juga bisa menggunakan manekin atau patung yang secara nyata gitu. Selanjutnya yaitu materi tentang metabolisme sel. Di sini saya menggunakan kompetensi dasarnya itu yang pertama menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian yang kedua menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim fotosintesis dan respirasi anaerob. Kemudian selanjutnya yaitu materi pokoknya. Nah, pada metabolisme sel ini meliputi komponen enzim, kemudian enzim, sifat enzim, cara kerja enzim. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu katabolisme karbohidrat. Ini meliputi respirasi aerob, respirasi anaerob. Nah, yang terakhir yaitu anabolisme, yaitu meliputi fotosintesis dan kemosintesis. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya itu yang pertama melakukan percobaan uji enzim katalase, fermentasi alkohol, dan percobaan fotosintesis untuk menemukan sifat dan cara kerja enzim, proses katabolisme, dan proses anabolisme. Kemudian yang kedua mendiskusikan tentang sifat dan cara kerja enzim, proses katabolisme dan anabolisme meliputi bahan, proses, hasil, dan tempat berlangsungnya. Kemudian yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil diskusi, pengamatan, percobaan, dan mempresentasikan tentang sifat-sifat dan cara kerja enzim. Nah, untuk media, alat, dan bahannya yaitu yang
bisa menggunakan buku LKS, modul, video, foto, carta atau poster. Kemudian juga bisa menggunakan praktik secara langsung gitu. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.